Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sebab kami memerlukan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran itu di dalam mulut hamba ya Bapa, supaya hamba menyampaikannya seperti yang Engkau kehendaki. Dan firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar di dalam Yesus kita dipanggil oleh Tuhan. Dan persoalannya adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita bersedia meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki
lalu kita mau datang kepada Tuhan dan hidup di dalam penurutan akan kehendak Tuhan sesuai dengan panggilannya. Ini yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Karena meresponi panggilan Tuhan itu akan menentukan masa depan kehidupan kita. Bukan saja kehidupan di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Jadi kalau hari ini kita hidup sebagai orang percaya dan kita sadar bahwa di dalam Yesus Tuhan memanggil kita, apakah kita mau menerima panggilan itu? Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya harus berkata, hari ini Tuhan memanggilmu. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau bersedia menerima panggilan Tuhan hari ini? Jika engkau bersedia, tidak ada pilihan yang lain. Tinggalkan segala sesuatu yang engkau miliki dan ikutlah Tuhan hari ini. Sekali lagi saya katakan, ikutlah Tuhan hari ini. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, seperti yang ditulis di dalam Kejadian 12, kalau kita membaca ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil Abraham saat itu, bagaimana respon Abraham terhadap panggilan Tuhan? Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Abraham bersedia meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, dan berjalan mengikuti panggilan Tuhan, berjalan menuju negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, tindakan Abraham mengikuti panggilan Tuhan adalah tindakan iman. Sekali lagi saya katakan, tindakan Abraham mengikuti panggilan Tuhan itu adalah tindakan iman. Karena Abraham menaruh percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun saat itu Abraham belum tahu tempat yang mana yang akan ia tujui, saudaraku. Ini tindakan iman, saudaraku. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 8, firman Tuhan mencatat, karena iman Abraham taat. Tadi sudah saya katakan, tindakan Abraham untuk mengikuti panggilan Tuhan adalah tindakan iman. Mari kita baca selengkapnya Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara perhatikan itu. Saat itu Abraham belum tahu tempat mana yang akan ia tujui. Tetapi karena iman, Abraham percaya benar apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Kalau saat itu Tuhan memanggil Abraham, Abraham belum tahu tempat mana yang akan ia tujui, tetapi ia mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Karena ia percaya Tuhan pasti akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Maka sekarang, hari ini, detik ini, bagaimana dengan kita yang hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Yesus dan kita tahu di dalam Yesus Allah memanggil kita. Dan kalau saat itu Abraham dipanggil, ia belum tahu tempat mana yang akan ia tujui. Tetapi sebagai orang percaya, hari ini kita tahu benar. Di dalam Yesus Allah memanggil kita. Dan tempat yang akan kita tujui itu ialah rumah Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana respon kita terhadap panggilan Allah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kita dipanggil di dalam Yesus,
bukan ke tempat yang belum kita ketahui, tetapi kita sudah tahu di dalam Yesus kita dipanggil supaya kita bisa pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang akan tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi saya katakan, bagaimana respon kita hari ini? Karena hari ini lewat firman Tuhan ini kita tahu Tuhan sedang memanggil kita. Dan saya harus katakan, mungkin saja hari ini adalah panggilan yang terakhir, saudaraku. Kenapa saya katakan mungkin saja hari ini adalah panggilan yang terakhir? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba bagi kita. Jadi kalau hari ini kita tidak serius, kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan, lalu waktu Tuhan itu tiba atas kehidupan kita, dan kita tidak pernah mengikuti panggilan Tuhan, maka di kekekalan nanti kita akan menyesal. Sebab orang yang tidak menerima panggilan Tuhan hari ini, dapat dipastikan ia tidak bersedia mengikut Tuhan. Sebab orang yang bersedia mengikut Tuhan hari ini, ia juga bersedia meninggalkan apapun yang dimilikinya. Artinya ia sudah tidak lagi terikat dengan segala sesuatu yang ia miliki. Kalau kita sudah tahu di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah supaya kita bisa pulang ke rumah Allah Bapa di sorga, maka kita harus mengambil keputusan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Tidak lagi hidup mengasihi dunia ini, tidak lagi hidup mencintai dunia ini, tidak lagi hidup bersahabat dengan dunia ini. Karena orang yang masih mencintai dunia ini, orang yang masih terikat dengan dunia ini, orang yang masih hidup bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Sebab firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, disinilah kita harus menentukan sikap. Sikap hidup kita sebagai orang percaya, sikap hidup kita sebagai orang Kristen, sikap hidup kita sebagai anak-anak Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Abraham dipanggil oleh karena iman, ia berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Saya harus katakan, hari ini Tuhan sedang memanggilmu. Apakah engkau bersedia meninggalkan semua milikmu, lalu berjalan mengikuti panggilan Tuhan? Sebab kalau kita tidak bersedia meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Orang yang dipanggil oleh Tuhan harus bersedia melepaskan apapun yang ia miliki, lalu berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Dan hidup seperti itulah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di mana selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tahu di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah supaya pada akhirnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, maka kita harus memilih untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Kita sudah tidak boleh lagi hidup mencintai dunia ini. Sudah tidak boleh lagi hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Artinya, orang yang mau mengikut Tuhan, kalau masih terikat dengan segala sesuatu yang ia punyai, ia tidak bisa diubah
menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak bersedia diubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, hidup kita tidak berkenan kepada Allah, yang artinya kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau memilih untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kami miliki. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Dan kami mau hidup dalam penurutan akan kehendak-Mu ya Bapa. Hidup melakukan kehendak-Mu supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.